Ngobrol nih sama Ernest, siapa yang akan handle project ini? Ya udah, Ernest bilang siapa lagi kalau bukan lu, kan gue masih ada kontrak sama PH yang lain. Kalau dari sisi manajemen, talent management tuh bukan cuma sekedar nyariin job dan terus tiba-tiba motong persenan. Mengenal dirimu itu kan dulu aku kenal Pak Dipa itu dari Mbak Sesa dan aku terus jadi ingat sekarang dua orang di waktu pandemi dari sedikit orang yang main ke rumah, dua orangnya adalah dirimu sama Mbak Sesa. Betul. Masih betul. Iya, ingat banget itu awal pandemi ya. Tahun 2021 kayaknya deh. 2021. Udah setahun setelah pandemi. Udah setahun setelah pandemi. Udah mulai kendur pandemi. Udah kita pun udah merasa ayo keluar rumah, udah mencoba memberanikan diri. 2021 kok ingat. 2020 enggak mungkin. Antara keberanian untuk keluar rumah atau mungkin juga enggak ada pilihan lagi sih. Iya, udah bosen aja, bosen di rumah. Ya udahlah gitu dan main ke rumah itu kan. Rumah Mas Haji yang keren itu kan. Berantakan sih lebih tepatnya sih. Pasti orang kalau bisa bilang gitu akan nyari sih. Ini rumah Mas Haji yang keren itu kayak gimana sih? Konsepnya kan rumah bertumbuh. Ya, jadi udah 2 lantai dong sekarang. Bertumbuh budget sebenarnya dan industrialis, minimalis. Sebenarnya yang kekurangan budget sebenarnya itu sih lebih tepat ya. Nah, balik ke tadi ya, tentang masa lalu tadi. Kan aku sekarang mengenalmu itu sebagai produser film. Prosedur film ya. Produser. Oh, produser. Bukan Sri Mulat loh ini, produser. Udah tahu arahnya. Ya, produser film. Yeah. Nah, itu gimana ceritanya kok kamu bisa jadi produser film? Enggak sengaja sebenarnya. Waktu aku ke rumah Mas Haji aja aku belum produser loh itu. Belum. Produser YouTube itu paling aku masih. Berarti diawali dari memproduseri YouTube. Ya, produser tuh kan sebenarnya judulnya memimpin sebuah project lah gitu kan ya. Aku backgroundnya, ini kita kalau ngomong masa lalu, sampai masa lalu banget nggak apa-apa ya. Dari tahun 80 banget nggak apa-apa kita cerita ya. Masih banyak waktu kan? Oh, masih banyak waktu. Itu pokoknya ini ntar dibuang aja ya kalau kebanyakan. Gak apa-apa. Ini apa namanya? Berarti sebelum jadi produser, bahkan sebelum menikah sama Mbak Sesa gitu. Dulu? Kuliahku kan dekat banget sama pekerjaan yang sekarang. Lumayan deket lah, kuliahku teknik elektro. Jauh itu. Ya deket sih. Ini dekat. Ya, ini kan elektro, semua ada listrik kan. Benar. Ini apa alat-alat syuting film tuh ada. Benar. Aku kuliah teknik elektro di Jakarta. Di Jakarta di Trisakti. Dari kecil aku seneng, orang nggak suka sama matematika, aku suka banget matematika. Sangat suka, benar-benar. Kalau ada pelajaran tambahan aku ngambilnya matematika. Iya, tapi sayangnya sebenarnya matematika tuh jurusannya kalau dilurusin nggak teknik elektro. Harusnya kan milihnya misalnya jurusan matematika. Sebenarnya ada. Aku juga tadi mau milih, cuman satu dan lain hal teknik elektro tuh waktu kecil aku pernah bermimpi, pokoknya bikin alat sesuatu yang keren lah. Pikirannya kan kayaknya setahun 2 tahun kuliah elektro bisa lah bikin sesuatu. Robot. Misal gitu. Ternyata kuliah setahun nyolder aja setengah mati sih ternyata. Oh iya. Nggak segampang itu, bisa tapi belum tentu rapi. Nggak semua orang bisa nyolder dengan rapi loh, gitu. Ya udah pas setahun 2 tahun merasa bahwa ternyata kuliah teknik elektro tuh susah. Dari teknik elektro menjadi produser film itu suatu hal yang makanya di tahun kedua udah langsung berusaha berbelok karena di tahun kedua aku langsung udah kerja di radio. Oh, waktu kuliah itu? Waktu kuliah sambil kuliah. Selesai 4 tahun aku selesai. Oh, pintar berarti. Lumayan. Karena waktu selesai terakhir tuh udah aku udah ini merasa jurusannya cukup berat kayaknya. Kerja di sini aku nggak tahu bisa apa enggak. Ya udah. Ini kan udah pilihan. Aku harus bertanggung jawab sama pilihanku. Intinya sempat 1 semester kalau nggak tahu masih sekarang nyebutnya Nasakom nggak ya? Nasakom itu 1 koma. 1 kali 1,1-1-nya dan itu merasa nih bahaya nih. Pertama kalinya kerja terus disambil kerja dan kuliah 1 koma. Gue pikir kayaknya nggak bisa. Ini cukup 1-1-nya kan, kalau harusnya semester itu nggak gagal 3,5 tahun dong. Gagal di situ diberesin semua, ya udah kita 4 tahun harus selesaiin semua. 4 tahun selesai berarti. Tahun depan pokoknya habis kuliah tuh langsung kerjanya aku stop dulu deh, aku selesaiin kuliah. Ini kerja ini yang radionya aku selesaiin langsung cabut. Resign gitu. Memilih resign dari semua aktivitas supaya fokus kuliah selesaiin, biar selesai kuliah banget langsung kerja lagi.
gitu. Jadi berarti dorongan atau semangat untuk nyelesain kuliah itu sebenarnya bukan karena sangat menyukai bidang itu, tapi bahkan cepetan kelar aja. Bahkan gitu termasuk itu bukan jadi suka banget sama elektronya, tapi gimana caranya aku harus selesai. Oh, kalau mau nyelesain ini berarti harus ngambil mata kuliahnya yang ini. Itu udah strategi tuh. Kan kalau zaman nggak tahu, lagi-lagi nggak tahu sekarang. Zaman dulu tuh kuliah bisa dipilih mata kuliahnya yang nggak perlu diambil semua. Jadi bisa ada targetnya sekian SKS, ambil yang ini. Yang susah nggak usah sok-sokan diambil. Kita pilih yang gampang. Kalau C udah cukup, kenapa harus B? Nah, yang penting kita lulus kan, kita udah ngejar B. Skripsi juga yang gampang-gampang gitu ya. Kita cari bener yang nanya ini yang bikin berapa lama? Oh, kan aku waktu itu bikin alat. Kalau elektro tuh harus bikin alat. Ada prakteknya. Ada. Jadi kita bikin sebuah alat. Waktu itu aku bikin remote ultrasonic. Remote ultrasonic. Jadi menggerakkan sesuatu benda dari audio, gelombang audio. Kalau suruh bikin lagi nggak bisa pastinya. Makanya itu waktu itu hanya bisa ngerjain itu di 6 bulan itu karena memang mati-matian. Bahkan nanya ke teman-teman, ini kalau ke sidang yang ditanya apa, ABC-nya kita tanya dulu. Jadi memang kita mencoba belajarin halnya itu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita udah nyari strategi segila mungkin. Bahkan belajarnya sama dosennya. Pak, udah Pak, tolong ajarin saya kira-kira yang bakal ditanya di ujian tuh apa sih arahnya, nggak usah yang jauh-jauh lah. Jadi kita fokus ya, akhirnya ya udah tiap hari benar-benar fokusnya ke situ karena 4 tahun harus selesai. Jadi fokus jadi terus cepat. Terus setelah itu selesai lulus balik ke radio atau langsung balik ke radio lagi. Tapi kalau nggak salah pernah jadi wartawan juga kan? Sebenarnya pas wartawan itu justru pada saat masih kuliah tadi. Jadi jadi reporter. Jadi reporter. Iya, reporter. Radio sebut aja lah, Radio Prambors. Gitu. Nah, pada saat selesai kuliah lulus bergabung ke MRA Cosmopolitan FM. Itu sebutannya dulu Creative Assistant. Creative Assistant itu scriptwriter, reporter, produser, penyiar pengganti. Oh, banyak ya? Banyak betul. Kan judulnya Creative Assistant. Asisten yang kreatif bisa mengisi posisi apapun. Yang apa aja. Iya, itu makanya buat aku tuh dulu benar-benar sebuah kuliah singkat. 1 tahun belajar semua di bidang gitu. Iya, betul. 1 tahun di situ akhirnya dari Cosmopolitan FM pindah ke Prambors. Itu udah mulai belok tuh. Walaupun balik lagi ke radio, tapi aku handle digital. Itulah mulai awalnya aku mulai menyukai dunia digital. Awal-awal Twitter, Facebook, Friendster. Terus semakin tua saya nyebut Friendster. Iya, aku nggak tahu ada Friendster tuh. Aku juga tadi baru tahu sama teman-teman yang di sini diceritain. Tapi 2000-an kan kamu ya? Seangkatan sih? Seangkatan kita. Kita sama tahunnya. Oh ya? Sama-sama lahir tahun 2002 kan? Enggak sih kalau. Enggak. Oh enggak. 2005. Oh. Udah gak usah dibahas, pokoknya sama lah kita. Winem tahu ya? Winem, generasi Winem. Winem, tahu dong. Oh, nggak tahu, nggak tahu. Aku Spotify. Oke. Balik ke situ. Creative Assistant. Ya, dari situlah mengenal dunia broadcast. Iya, broadcast pindah ke Prambors, lebih mengenal. Balik lagi ke Prambors lah, dunia broadcast. Tapi di situ handle-nya digital. Jadi waktu itu awal-awal menghandle website, menghandle Facebook, Twitter, dari situlah. Kurang lebih berapa 3 tahun balik lagi ke Prambors. Waktu di Prambors tuh ya mulai merencanakan mimpi. Gue tuh senangnya kerja di mana. Bahkan membuat mimpinya tuh cukup detail. Gue abis ini pengen kerja di telekomunikasi, brandnya ini sebut aja lah brandnya. Gak apa-apa. Telekomunikasi brandnya XL. Gue maunya kerja di sosial media, harus itu. Pernah kerja di XL? Dan akhirnya kerja di posisi itu. Wow. Jadi entah kenapa tiba-tiba lowongan itu muncul. Iya. Kan beberapa temanku ketika aku ngomongin dirimu, nyebut namamu, dulu kerja di Excel. Di Excel, gitu. Betul. Aku jadi ke Excel, handle sosial media. Ya udah sesuai dengan yang aku mau. Social media manager. Sampai sekarang itu masih belum ada dapat hubungannya antara kerjamu itu tadi. Nggak ada, memang masih jauh. Masih jauh nih. Ini satu episode sendiri ya teman-teman ya. Nah tapi ini Excel itu awal membuka semua. Karena di Excel aku setelah sebenarnya di Prambors kan menikah. Dari menikah tuh pindah ke Excel. Di Excel akhirnya kita bikin sebuah gerakan namanya IASI, ID IASI. Itu sebenarnya membuka semua. Di ID IASI aku bertemu dengan 7 orang laki-laki lain. Salah satunya adalah Ernest Prakasa. Nah di situ awal pertemuan perkenalan sama Ernest. Kita sama-sama orang kantoran tuh dulu berdua.
Ernest kerja di label. Itu ya? Iya, aku kerja di Excel. Nah, kita berdua sama-sama nulis buku waktu itu buat Ayasi. Buku judulnya Catatan Ayasi. Kebetulan di berdelapan itu aku yang ditunjuk sebagai quote unquote manajernya lah. Jadi buat ngatur komunitas. Iya, buat jadwal. Kalau publisitas ke radio, publisitas ke media itu tugasnya aku lah. Kontak person aku lah gitu. Ini sebenarnya pertanyaan tentang Ayasi itu nanti pertanyaan berikutnya, tapi nggak apa-apa. Sekarang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ini mentah banget ini satu podcast yang absurd teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Lanjut kan aja. Ini ya, ini dulu, permukaannya dulu, permukaan dulu. Detailnya nanti iya, pas aku tanya. Boleh. Okay. Jadi sama Ernest akhirnya saya bingung ini podcast. Jadi habis itu sekitar 2011 Ernest memutuskan pertama kali jadi stand up comedian. Dia resign dari kantor. Yang salah satu yang pertama kali dia curhatin tuh aku. Gue mau gue mau pindah selesai resign lah. Gue mau jadi stand up comedian, mau ikut di Kompas TV. Terus yang aku tanya, aku inget kok pertemuannya sambil makan ketoprak berdua sekitar jam 7:30 malam. Sampai jamnya ya. Hari apa? Harinya lupa itu. Kalau nggak Rabu Kamis lah. 2 itu yakin karena pertemuannya cuma 2 hari itu biasanya. Itu malam-malam. Tahun sebelum 2011 itu pertemuannya. Sebelum stand up comedy. Belum. Stand up comedy Kompas TV season 1 bahkan. 2011. Dia join. Terus aku tanya itu, kalau lu, karena kita langsung tanya, kalau lu nggak menang, kalau lu nggak berhasil gimana? Ya balik kantor lagi. Oh ya udah. 2011 akhir kita ketemuan lagi berdua. Ternyata dia akhirnya menutup kompetisi di peringkat ketiga. Iya. Dia ngajak ketemu. Itu berarti aku baru kurang lebih setahun lah kerja di Excel, mau 2 tahun. Kerjaan itu yang awal pertemuan, kenalan deket, sahabatan sama Ernest. Betul. Tadi kan jadi bikin. Nah itu di situ lah Savage Garden. Waduh. Oh enggak. Savage Garden. Itu dia ngajak ketemu untuk bilang, lu mau nggak jadi manajer gue? Padahal pada saat itu tadi kan kita sebut bahwa aku sangat mengejar kerjaan di Excel kan. Iya. Lagi enak banget, tahu banget apa yang harus dikerjain. Udah dapat kan? Udah dapat di situ. Gitu. Kok dilepas gitu? Akhirnya ngobrol sama Sesa gitu, dia bilang. Enggak, dia menolak lah jelas. Orang baru kerja kan namanya itu kan gajiannya ada gajian, ada semuanya jelas. Iya. Ini stand up komedinya baru, Ernestnya baru lah. Iya. Ya udah langsung dengan ini kan, dengan sangat yakin kita tolak lah. Nah sorry gue kalau jadi manajer lu gue nggak bisa. Tetap tapi kalau lu butuh bantuan kapanpun gue akan bantu. Tapi kalau untuk gue meninggalkan Excel gue belum bisa. Nggak lama Ernest langsung balas reply. Siang-siang tuh gue masih ingat pulang makan siang. Mau ingat gue momen-momen tertentu gue cukup ingat. Sekitar 1:30 karena pulang makan siang. Nggak ingat kalau hari. Dia balas, ya udah lu nggak apa-apa, nggak usah resign. Tapi lu jadi manajer gue sambil kerja dulu. Supaya lu merasakan kalau sampai akhirnya lu nyaman, boleh dong gue minta lu resign dari Excel. Dia bilang gitu. Deal. Kalau memang ternyata gue nyaman dan memang semua segalanya bisa menggantikan dan harus lebih, gue pindah. Gitu. Berani untuk memutuskan cabut gitu. Itu kurang lebih akhirnya keputusannya kita start Januari 2012. 2 tahun 2014 awal lah akhirnya bilang ke Ernest, gue akan cabut tahun ini karena gue pikir ini udah semua yang kita siapin selama kurang lebih 2 tahun udah siap untuk kita jalankan. Akhirnya muncullah manajemen namanya H-Core. Itu H-Core berjalan. Akhirnya aku jadi punya label manajer artis dari 2012 sampai 2020. 2020 kita bikin Imaginary. Kau kan masih jalan, masih berjalan. 2012 sampai itu. Sampai sekarang 2023 udah jalan 11 tahun kita punya Imaginary itu. 11 talent ya. 2020 pada saat pandemi kita bikin Imaginary. Dulu bukan sebuah production house. Jadi aku dulu belum produser bahkan. Imaginary itu dulu juga sama, talent management yang membawahi. Jadi kalau H-Corp adalah talent management yang isinya stand up comedian. Kita bikin Imaginary yang isinya adalah scriptwriter dan sutradara. Iya, makanya di awal dulu aku mengenal Imaginary itu kayak bikin kelas, bikin sesi. Betul. Untuk makanya dulu Ernest rajin bikin kelas skenario.
Dulu ada sampai sekarang masih ada 2 orang di manajemen itu, namanya Naya Anindita sama Sigit Exit. Penulis, satu lagi sutradara. Tapi berarti bukan talent management, bukan script writer, talent management. Ya sebenarnya kita arahnya buat itu dulu, tapi ya sejauh ini baru 2 itu aja yang kita pegang, kita handle. Kita kerja sama 2 itu. 2021 kami bertemu sama Angga Sasongko. Itu awal sejarahnya, awal mulanya. Ini bertemuannya tetap dunia maya ya. Hari Rabu atau hari Kamis? Rabu Pahing kalau nggak salah. Itu adalah awal mulanya kalau nggak salah Ngeri-Ngeri Sedap. Betul. Itu bertemunya pun masih dunia maya kan, nggak bisa ketemu. Ya, itu masih Omikron tuh. Ya kan. 2021 Angga bilang bahwa gue mau support orang yang mau bikin production house. Gue tahu lu punya brand namanya Imaginary, gimana kalau itu dirubah jadi production house. Tapi gue nggak punya cerita. Iya. Kalaupun lu nawarin ku kerja sama, means dia mau menjadi investornya, gue harus bikin dulu. Terus akhirnya kita diskusi internal, kita punya sebuah skrip yang udah kurang lebih cukup lama kan itu. Cukup lama. Ya. Sebenarnya skripnya dibuat dari tahun 2014, tapi dari 2019 gitu udah jadi. Dari 2019 tuh skrip itu sudah keliling ke beberapa production house. Tapi skrip itu namanya dulu bukan Ngeri-Ngeri Sedap, namanya The Bataks. Oh gitu. Gitu. Jadi The Bataks karena kumpulan orang-orang Batak lah intinya gitu. Ya udah enggak, lu baca skrip ini aja lah. Kita cuman punya ini. Kurang karena lebih ini di bawah Corp. Betul, Benedion di bawah Corp. Salah satu talent yang memang sejak bergabung memutuskan jadi penulis, bukan jadi stand up comedian. Oh memang itu Bene, iya. Makanya Bene punya project pertama ketika gabung Halcorp langsung nulis Warkop DKI Reborn. Itu. Jadi langsung itu. Memang fokus nulis. Ya, dia sudah sadar diri. Oh, sadar diri di belakang layar aja. Gitu. Jadi daripada harus bikin show, spesial show, mending fokus ke talentku tuh ada 10. Selama pandemi kalau disuruh bikin perform stand up, misalnya baru perform 2 bulan lagi, kasih taunya sekarang, deg-degannya dari sekarang sampai 2 bulan mau perform itu. Jadi kalau ditawarin ada nulis, ada sutradara, wah langsung happy mukanya. Tapi kalau stand up mau duitnya berapa, deg-degannya minta ampun. Karena mesti tampil ya. Iya, gitu. Karena kan nggak ada jaminan selalu pasti lucu kan. Ya, gitu. Ya tadi akhirnya kembali ke tadi berarti terus Angga kita kasih nggak lama kok, cuman 1-2 hari Angga langsung bilang oke, kita produksi aja film ini. Lu yakin nggak? Yakin. Berapa yang lu invest? 100% yang lu mau gue budgetin buat film ini. Berani juga ya. Berani lumayan Angga. Orang yang intuisi dia, intuisi gila dia ngomong gitu. Oke, ini pasti oke nih gitu. Sebenarnya beberapa tahun sebelumnya kita hampir pasti memproduksi Ngeri-Ngeri Sedap sama Another PH. Ya. Cuman memang keadaan mau pandemi. Pasti kan keadaan sebenarnya jadi, tapi dia maunya skopnya lebih kecil kan, pandemi ini kita nggak bisa budget besar. Sementara Bene idenya kan syutingnya harus di Danau Toba, di Bali G. Buat produser dulu terlalu mahal kan, harus berangkat ke sana, bawa orang terlalu banyak. Sementara Bene tuh cukup kekeh. Idenya nggak boleh diganti, pemainnya nggak boleh diganti, harus syuting di Bali G, semua nggak boleh diganti. Nah pada saat kita sampein ke Angga, ya udah nggak apa-apa. Bene maunya gitu, kenapa nggak gitu aja? Ada kalanya memang ini ya, seniman itu perlu keras kepala gitu, perlu idealis ini yang akhirnya mau gitu ya. Diskus sama nih masuk ke produser ya, akhirnya masuk nih. Oh iya, baru masuk. Ngobrol nih sama Ernest, siapa yang akan handle project ini? Ya udah, Ernest bilang siapa lagi kalau bukan lu, kan gue masih ada kontrak sama PH yang lain. Jadi beneran ini ya, random, maksudnya nggak ada persiapan untuk itu mau ya, tiba-tiba aja mau gitu Imaginary ya. Kan cuma 2 orang, aku dan Ernest gitu. Ya udah mau siapa lagi? Ya udah, nggak ada perlawanan. Memang siapa lagi yang buat aku, Bene udah sama aku dari 2015 ya, aku dampingin dia terus aja gitu. Tapi kalau aku sebagai orang awam ya, aku juga belum tahu bener sesungguhnya itu produser film itu sebenarnya gimana sih gitu, maksudnya bedanya dengan sutradara apa gitu. Aku mencoba menjawab dari sisi aku yang baru bikin 4 film ya. Udah 4 film. Pertama 4 film tuh 1 udah tayang, Ngeri-Ngeri Sedap. Ya. Kedua Jatuh Cinta Seperti di Film-Film akan tayang 30 November. Nanti kita cerita lebih detail. Ketiga Agak Lain akan tayang di awal tahun depan. Agak Lain akan ada filmnya juga. Iya. Dan yang keempat Kakak Bos, kita kebetulan lagi
Pada saat kita lagi syuting ini lagi persiapan akan baru mau syuting. Baru mau produksi. Iya, jadi udah 4. Dari kembali ke tadi produser. Jadi makanya aku cuman memberikan definisi dari yang aku jalanin ya. Okay. Jadi intinya sih kalau buat aku sama Ernest produser tuh di sisinya aspeknya ada 2, kreatif sama non kreatif. Kreatif ya berusulkan skrip, produksi itu masuk ke divisi kreatif, non produksi ya intinya ke keuangan, gimana caranya kita mencari investor untuk jalanin. Sebenarnya kalau uang kita banyak sih nggak ada investor udah dibuang. Masalahnya kita dan saya dan Ernest nggak punya uang banyak, jadi kita harus nyari investor. Itu divisi non kreatif. Non kreatif, makanya aku sama Ernest membagi duanya. Ernest lebih banyak di kreatif, aku di non kreatif. Tapi pada nyari sponsor, nyari investor, dan intinya mencari uang yang masuk dan menjaga uang untuk keluar nggak langsung keluar habis kan. Gimana caranya keluarnya smooth, tepat pada posisinya dan misalnya. Dan pada akhirnya memastikan untung. Iya untung dan film ini bisa tayang dan untung gitu. Ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya aku sama Ernest walaupun sudah membagi, pada akhirnya pada saat melebur mah kreatif aku juga akan ngebantu, Ernest juga bantu yang kreatif. Tapi paling enggak guidance-nya kita berdua udah sama-sama tahu bahwa secara besaran kita pegang role-nya kita di situ. Tapi ntar pada saat ngerjain apapun sih pasti akan saling kasih saran gitu. Tetap punya suara untuk 2 hal itu. Tapi paling enggak role-nya duet lagi ya kamu sama Ernest. Betul, duet lagi. Iya. Gitu. Jadi akhirnya dicemplungin ya udah intinya ini lawas banget referensinya Savage Garden. Ya udah kita cari yang lebih muda. NN Deck. Enggak ada yang tahu juga. NN Deck, PJ Duncan lebih tua lagi. Iya, makanya aku kelihatannya enggak sangkat deh sama kamu. Oh enggak, aku balik ke temanya aja. Ya intinya tadi yang produser film adalah memimpin sebuah project dari mulai pre-production sampai film itu selesai tayang. Tapi sebelum kamu produseri film sebesar itu, pernah juga kalau salah produser web series kan? Betul, pernah web series. Berarti sebelum Ngeri-Ngeri Sedap udah punya pernah waktu di Excel tuh ada itu programnya projectnya Excel. Iya, project Excel kita pertama kali H-Corp, yuk cobain latihan yuk bikin konten buat YouTube. Ya udah aku ngeproduserin. Bedanya mungkin karena dulu kliennya udah pasti Excel kan, jadi ya aku sendiri gitu lah ibaratnya, jadi lebih enak, lebih smooth. Jadi itu belajarnya udah setengah lah. Tapi belajar yang sebenarnya bukan di situ, bahwa Ernest kan dari start 2014 sudah mulai bikin film Ngenes sampai terakhir cek toko sebelah 2. Aku selalu ngedampingin dia dari film pertama sampai film terakhir kan. Dari situ ya aku tahu produser ngapain sih. Terus kalau di luar Ernest kan bandnya juga udah ngeproduksi, Aco, Ari Kriting, Soleh, semua udah bikin film. Semuanya pasti aku ikut dampingin dan ikut dari A sampai Z. Jadi aku udah ngelihat, oh produser gini, apa yang do's and don'ts aku pelajarin. Ya udah, aku mencoba menyaring apa yang bisa aku lakukan dari sebagai produser. Yang belum tahu pasti aku banyak nanya ke produser lain. Iya betul. Nah tadi kan kamu udah nyebutin film Jatuh Cinta seperti di film-film. Iya. Tapi sebelum situ aku penasaran, kan kamu berarti sama Ernest yang bikin H-Corp, talent management. Betul. Alasannya apa sih? Maksudnya bikin talent management itu apa gitu? Karena kan mungkin kan tiap talent tadi udah kamu sebutkan, Ari Kriting udah gini, Soleh apalagi udah gitu dan sebagainya kan. Apa tujuan awalnya gitu sebenarnya bikin H-Corp itu? Kaya mas tujuannya dulu. Oke, jujur sekali dan iya memang sih. Enggak lah kan, karena waktu itu kalau kita tujuannya, aku kan pertama di hire sama Ernest lah, kita kerjasama. Aku hanya manajernya Ernest saja, satu orang saja dulu kan. Waktu itu kan kita jelas diskusinya adalah jangka pendek resign dari pekerjaan untuk bareng sama Ernest full time. Kita bikin strateginya adalah kalau gue full time menghandle lu seorang, lu sakit, selesai, pekerjaannya nggak ada, gue nggak ada pemasukan. Gimana kalau kita diskusinya bikin sebuah talent management, beberapa talent kita hire supaya suatu saat lu juga nggak harus kerja, bisa jadi passive income buat Ernest. Jadi kita mikirannya udah ke sana, kita nyari talent yang jangka kerjanya juga panjang gitu, yang bukan dunia entertainment itu kan kalau kita kerja ibaratnya pertarungannya setiap tahun pasti akan berbeda kan. Kolamnya segini-segini aja tapi ikannya terus banyak. Stand up comedian juga setiap tahun kompetisinya terus ada. Nah, gimana caranya kita di tengah persaingan itu tetap kuat. Makanya akhirnya udah kita bikin talent management. Setiap talent kita bisa lebarkan not just sebagai orang di depan layar tapi juga bisa ke belakang layar. Makanya hampir semua talent di manajemenku pasti bisa
kita arahkan sebagai penulis atau sebagai sutradara. Karena aku rasa sebagian talent ya, enggak semuanya tapi sebagian talent, bukannya di H-Corp, maksudnya di luar H-Corp. Sebagian talent itu akan merasa bahwa ngapain sih perlu join manajemen gitu, atau bahkan ada yang merasa ngapain perlu ada manajer gitu. Menurutmu gimana? Banyak sih, aku teman-temanku yang aku kenal sebagai talent juga banyak yang memilih nggak mau jadi talent dengan alasan misalnya satu nggak mau dikenain potongan manajemen. Sekian persen itu buat mereka lumayan. Atau enggak, gue bisa ngurus sendiri karena pekerjaan gue nggak banyak-banyak amat. Tapi buat aku dari sisi manajemen kan. Kalau dari sisi manajemen, talent management tuh bukan cuma sekedar nyariin job dan terus tiba-tiba motong persenan. Tapi buat aku gimana caranya sebuah pekerjaan sebagai komedian itu kan juga jenjang karirnya panjang. Kita biasanya suka diskusi setiap tahun bahwa lu tahun depan mau apa, 3 tahun lagi lu mau jadi apa, 5 tahun lagi mau jadi apa. Kalau lu mau ke arah sana berarti gue harus siapin track lu di sini. Kalau lu mau jadi sutradara, sebelum jadi sutradara harus jadi apa? Kita pengen jadi penulis. Kalau lu belum bisa latihan nulis jadi apa? Oh, jadi asisten penulis. Habis asisten penulis kita belok kemana? Jadi komedi konsultan. Kita bikin sebuah pekerjaan baru waktu itu namanya komedi konsultan. Oh, berarti arahnya ke sana. Jadi kalau manajemen buat aku dia ngurusin tahun ini dia harus karir di sini karena tahun depan dia harus pindah ke sini, harus switching. Udah ada jembatan, betul. Udah ada langkah-langkah jalan yang udah disiapin ya. Terlepas memang ada potongan manajemen ya. Kan pekerjaan itu tidak gratis kan. Pasti benar. Kita juga bekerja bukan aku seorang, ada tim di dalamnya yang bekerja, setiap dia event ditemenin, dia syuting ditemenin, mengatur jadwalnya dia supaya tidak terbentrok sama kegiatan pribadi. Bahkan kita juga nggak ujuk-ujuk setiap hari harus kerja. Kalau dia mau libur aja. Kita nggak pernah melarang dia untuk libur. Bahkan apapun yang dia mau lakukan di luar pekerjaan, misalnya dia pengen bisnis, kita malah bisa bantu. Lu bisnisnya ini aja karena lu tuh kayaknya suka di bidang ini. Jadi memikirkan karir path-nya dia betul, gitu kan. Betul. Karena aku join H-Corp boleh jadi talent. Lucu sih kayaknya. Lumayan lah, bisa diajarin sih. Open mic dulu lah paling kita coba ya. Masuk ke tadi ya. Film Jatuh Cinta seperti di film-film. Iya. Itu tentang apa? Itu dari judulnya aja. Itu aku udah merasa ini unik nih ya kan. Jatuh cinta seperti di film-film. Padahal itu kan film kan. Tapi judulnya aja ngomongin jatuh cinta seperti di film-film. Apakah di situ jatuh cintanya nggak seperti di film-film? Jadi beres film Ngeri-Ngeri Sedap tuh pasti jadi beban kan. Ngeri-Ngeri Sedap waktu itu alhamdulillah menghasilkan 2,8 juta penonton. Wow, itu beneran. Kita nggak pernah menyangka juga dari awal kan, pasti orang mikir apa sih ini film niche market kan? Gitu pasti. Dan ternyata ya hampir lebih dari sebulan kita bertahan di bioskop sampai segitu. Kan jadi beban. Film kedua kita harus apa? Kita harus bikin apa? Apakah kita harus lagi-lagi Imaginary kan dibuat salah satunya sebagai kepanjangan tangan dari H-Corp. Jadi talent-talent kita kalau punya skrip, kalian gak usah pusing ke Another PH. Nih kita punya PH sendiri yang akan membantu memfasilitasi kalian untuk buat karya kalian. Pada saat itu talentnya belum ada yang punya. Jadi setelah Ngeri-Ngeri Sedap belum ada yang skrip yang jadi. Talent-talent lain tuh belum ada yang ready. Skenario. Sementara kalau kita buru-buru juga hasilnya pasti nggak memuaskan. Kita tuh terbiasa untuk kerjain sampai matang baru kita produksi. Kalau nggak matang ya kita nggak usah produksi, ngapain buru-buru gitu. Ya udah, akhirnya kita santai aja. Siapa yang mau produksi, yang punya ide silakan disubmit. Kalian bikin, kita tunggu, kalau udah jadi, yuk kita syuting. Sambil nunggu ternyata Ernest waktu itu siang-siang bertemu, lagi-lagi nggak tahu harinya, ketemu sama Yandi Lawrence gitu, dengan jenis pertemuan yang mirip sama Ngeri-Ngeri Sedap, di mana skrip Jatuh Cinta seperti di film-film ini sudah pergi ke beberapa PH, tapi sama kan tadi kan, filmnya Batak niche market nggak bisa lah, akhirnya nggak jadi. Nah Jatuh Cinta juga sama. Ini juga maksudnya ada penolakan di PH-PH tentang di suatu daerah. Enggak, yang sama lebih ke penolakannya aja. Jadi ditolak sini, ditolak sana. Yandi sampai udah desperate nih gimana gitu, karena mau produksi sendiri juga nggak mungkin karena bikin film tuh kan nggak murah. Ya udah akhirnya Eros yang bilang, lo harus baca skrip ini. Menurut gue harus kita yang produksi, tapi filmnya hitam putih. Hitam putih. Oke, gue bilang nanti gue baca dulu. Kita sama-sama baca. Ernest baca di pesawat, aku juga baca di pesawat. Jadi kita lagi flight. Ya udah kasih gue karena kita udah harus memutuskan
Yandi mau tahu kita mau apa enggak. Tapi kenapa hitam putih? Si memilih langsung si Ernest kok? Maksudnya di awal jadi sebelum baca Yandi udah ngasih atau dari disclaimer dulu bahwa Yandinya udah pas baca sebelum lu baca film ini adalah 80% hitam putih ya. 80%, 20%. Ada request seperti itu. Iya. 20%-nya 10% di awal, 10% di akhir. Kita nggak bilang 100% karena memang ada warnanya gitu. Ya udah pada saat ngebaca ini memang harus imajinari sih yang produksi langsung ada rasa itu karena buat kita. Kenapa? Imajinari udah bikin ngeri-ngeri sedap tuh kan udah termasuk niche banget ya. Lo kok berani? Terus kita pikir ya udah keberanian kita naikin lagi satu level. Yuk nih ngerjain film yang 80% hitam putih yang bukan film lawas. Maksudnya kalau film-film 60-an, 70-an, 80-an itu hitam putih wajar. Ini film current situation 2022. Setting saat ini. Iya, tapi hitam putih. Jadi ceritanya kan tentang seorang penulis skenario yang ingin mendapatkan cintanya yang dulu gak jadi sama mantannya. Oke. Dia ingin memproposnya lewat sebuah skrip film. Tadi dia gak jadi sama mantannya. Ya intinya dia dulu punya mantan tapi gak jadi. Terus ketemu lagi. Mau PDKT lagi. Pertemuannya itu akhirnya dia tuliskan menjadi sebuah skenario film yang akhirnya dia propose ke seorang produser. Pada saat dia membacakan ke seorang produser itu, filmnya dirubah jadi hitam putih. Gitu. Jadi ceritanya lagi membacakan adegan, filmnya jadi hitam putih. Untuk membedakan mana yang dia saat baca, mana saat yang real gitu. Untuk membedakan itunya ya. Ya. Cuman akhirnya dengan setelah penyesuaian kita bikin udah pokoknya semua di tengah pokoknya kita bikin hitam putih sampai surprise. Jadi gitu 80%. Biar aku filmnya ya kan. Jadi idenya tuh sebenarnya dari Yandi. Kenapa kita sempat tanya Yan kenapa sih harus hitam putih? Pada satu masa Yandi tuh sempat ngelihat sosok ibunya lagi berdiam diri ngelihat foto bapak dan kakaknya yang sudah meninggal. Lagi gitu nanya sama ibunya apa sih yang dibayangin? Jadi ibunya seperti melihat sosok hitam putih yang berbeda dengan yang dia lihat gitu. Jadi ibunya pasti kan ketika membayangkan melihat foto bapaknya dan foto kakaknya seperti bukan hitam putih. Fotonya memang hitam putih. Kalau ini mereka men-setting yang sudah meninggal dibikin jadi hitam putih. Tapi pasti punya bayangan tersendiri ketika membayangkan melihat foto itu kan. Jadi Yandi merasa ini pasti ibunya punya dunia sendiri ketika melihat sosok dua orang yang dia sayang ini udah meninggal. Dari situlah akhirnya muncul membuat perbedaan ide hitam putih dan berwarna gitu. Ini berarti ada hubungannya sama video klipnya kan? Video klipnya udah betul, video klipnya udah naik, udah tayang, udah viral. Semoga filmnya juga menyusul. Dua ya? Ada dua soundtrack, tapi yang pertama yang udah tayang, dua-duanya sekarang udah tayang. Yang pertama Dona Maula, yang kedua Yura Yunita. Iya. Yang ada di video klip itu adalah bagian dari filmnya. Adalah atau itu cerita sebelum film sebenarnya. Jadi sebelum nonton film sebaiknya nggak apa-apa, tapi akan sebaiknya kalau bisa nonton video klipnya Dona dulu, lalu video klipnya Yura Sudut Memori. Yang Dona kan bercinta lewat kata, Yura Sudut Memori, lalu nonton filmnya. Urutannya gitu. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Udah ada di YouTube, silakan ditonton. Video klipnya, trailernya juga udah ada. Dan filmnya akan tayang 30 November 2023. 30 November 2023. Oke. Mungkin dari cerita itu semua ya. Aku malah kepingin kembali ke dirimu personal sih. Boleh. Sebagai orang yang punya pengalaman pekerjaan itu semua dan sekarang jadi produser dan produser film dan yang kantangnya adalah produser film jatuh cinta seperti di film. Tentu kan kamu itu semua kan ada hubungannya dengan gimana pun ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari dirimu adalah keluarga. Betul. Ya kan? Iya. Oke, dari pengalamanmu tadi kamu sebenarnya kepengen dikenal sebagai suami seperti apa? Sebagai suami yang selalu ada buat keluarganya. Jadi makanya salah satu keputusanku resign dari kantor kan juga dulu pengennya gitu.
gimana caranya supaya aku punya waktu lebih banyak sama keluarga. Tujuannya kan itu. Jadi kita tahu bahwa dulu bahkan orang-orang yang kantor pada bilang, lu cabut dari kantor, ntar lu nggak bisa bayar cicilan loh. Aku bilang iya, gue pasti nggak bisa lagi bayar cicilan karena rumahnya akan gue lunasin, gue bilang gitu. Aku bilang waktu itu kita mikirnya adalah pokoknya gimana caranya keluar walaupun misalnya pendapatannya lebih kecil tapi waktu yang lebih banyak sama keluarga. Itu aja sih tujuan utamanya. Itulah kenapa kamu sering travelingnya sama keluarga ya? Betul. Makanya traveling sama istri baru 1 kali selama nikah. Berdua baru 1 kali. Sama anak-anak, sama Mbak Sesa sering ya? Selalu. Kalau tadi kan mungkin lebih ke spesifik ke keluarga ya. Kalau aku lebih spesifikkan lagi. Kamu kepingin dikenal sebagai bapak seperti apa? Ke anak-anakmu. Sebenarnya masih sama sih, bapak yang ada buat mereka, intinya sih gitu. Jadi bapak yang selalu ada di setiap momen, dari mulai masa dia kecil, masa dia pra remaja sampai dia selalu bisa menemani. Menikahi ya, intinya sih pengen itu. Makanya kayak selesai taping ini anakku akan les bola pun sebisa mungkin aku menemanin dia, karena ya momen-momen itu kan kadang nggak bisa diulang lagi, jadi sebisa mungkin aku temenin gitu. Iya. Jadi kayak kalau aku sih kesannya kayak lihat film bahkan ya. Iya. Film itu kan ada kaitan dengan waktu ya, maksudnya mendokumentasikan sebuah momen menjadi film. Dan dari semua hal di hidup ini yang paling mewah memang waktu. Betul ya. Betul. Thank you for being here. Sama-sama. Mungkin ada terakhir yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada. Terkait film mungkin? Ya. Ya paling yang pertama kalau buat film tadi film Jatuh Cinta Seperti di Film-film akan tayang di 30 November 2023. Jangan lupa teman-teman nonton, saya nggak maksa tapi harus gitu aja. Mas Aji juga. Iya. Nanti datang nonton bareng sama kita. Siap. Yang kedua mungkin kalau tadi kita sempat bahas soal waktu, buat seluruh orang tua sebisa mungkin selama punya waktu bersama istri ataupun anak, jangan pernah mengisi waktu sendiri sebanyakan. Jadi luangkanlah waktu selama mungkin sama mereka gitu. Karena waktu tidak bisa diulang. Itu aja sih. Thank you. Sama satu lagi mungkin aku ngingetin, ada podcast sama Mas Sulung. Oh iya betul. Di belakang layar. Aku ada program di belakang layar, ada di YouTube dan ada di podcast, bisa didengarin di Spotify sama YouTube ya. Betul. Itu intinya sih dulu awalnya lebih ke, karena menarik sih ya, aku sedikit banyak tahu niatmu bikin itu. Iya. Karena pengen mengangkat orang-orang di belakang layar tuh kan, kalau nari di YouTube banyak, tapi orang-orang di belakang layar, di depan layar banyak. Orang-orang di depan layar tuh kan banyak di YouTube. Kalau orang di belakang layar nyarinya susah. Akhirnya kita fasilitasin orang-orang yang biasanya di belakang kamera, di belakang mixer, teman-teman ini orang editor, produser cuma di balik laptop, mereka muncul dan ngomong gitu. Sama biasanya bintang tamu itu juga ditanya suruh ngomong juga bingung gitu, karena biasanya kan nggak ngomong, biasanya nyiapin pertanyaan buat orang lain. Akhirnya sekarang kita latih mereka, ayo ngomong. Ya kayak aku ya, biasanya aku yang ditanya sekarang. Gak lama saja kan udah di depan layar. Oh, belum. Biasanya di depan layar kan lebih ke ditanya gitu. Sekarang perlu belajar untuk nanya. Siap. Okay. Mas Haji, terima kasih banyak sudah dikasih waktu ke sini. Semoga lancar-lancar programnya. Masih tadi udah mau pakai baju MU, tapi kan kita mau promo film sekalian jadi hitam putih. Oh iya. Tapi menarik sih filmnya hitam putih ya. Terima kasih Mas Haji, terima kasih semuanya, lancar-lancar buat programnya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton podcast Pulitan Selaras ini. Semoga obrolan kami bisa membantumu memulihkan batin dan menyehatkan mental ya. Selamat hidup sadar.